Hello, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Berli dan Saka. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya udah pulang belanja nih teman-teman. Jadi saya mau bongkar dulu belanjaan saya minggu ini apa saja. Ikutin terus videonya, jangan di skip-skip. Nah ini belanjaan yang pertama itu saya bongkar dulu untuk toge satu kresek itu saya nggak tahu beratnya berapa ya teman-teman, itu saya minta 2000 aja. Terus ini ada juga sayur katu, ini sayur katu ini saya ambil satu ikatnya itu seharga 5000 ya teman-teman. Pokoknya sayur-sayuran itu pada naik semua ya teman-teman, tapi yang mahal sayur katu ini ya teman-teman ya, karena bagus buat ibu menyusui nih teman-teman. Walaupun saya nggak menyusui, tapi suami saya yang suka sayur ini ya teman-teman ya. Jadi dia minta sayur katu dicampur nanti sama toge ya teman-teman. Terus itu ada juga tahu itu harganya 4000 ya teman-teman. Jadi karena saya kasih uang 5000, tukang jualnya bilang gimana kalau digabungin aja, ditambah aja gitu ya. Jadi pas 5000. Jadi ditambahinnya 2 potong tahu pas 5000 ya teman-teman. Terus jengkol ini 1 kilonya harganya 40.000 teman-teman. Jadi saya beli aja setengah kilo 20.000. Dan itu ada jolang-jaling ya teman-teman, kalau di sini namanya kabau. Masih mahal ya teman-teman, itu aja 30.000. Saya nggak tahu timbangannya berapa karena nggak diliatin timbangannya berapa ya teman-teman. Yang jelas itu harganya 30.000, dapatnya sedikit karena saya mau nyuruh adik ipar saya ke rumah saya teman-teman. Jadi dia minta dibikini jolang-jaling ya teman-teman ya, atau kabau. Dan itu ada juga ikan teri ya teman-teman. Ikan teri itu 1 onsnya 20.000 teman-teman. Walaupun mahal tetap saja saya beli karena ikan teri Jambi ini enak ya teman-teman ya. Lanjut, itu ada juga ikan asin. Ikan asin yang di depan dekat Jolang Jaling ini itu harganya 8.000 ya teman-teman. Sekalian saya barengan belinya dengan ikan teri. Harganya 8.000, jadi 28.000 kemarin ya teman-teman saya belinya. Terus ada juga ikan sisik kalau sini ya teman-teman namanya. Ikan sisik itu harganya 20.000, saya minta 20.000 aja teman-teman, nggak banyak-banyak. Dan ada juga tadi telur puyuh sekarang udah naik teman-teman. 25 butir itu harganya 11.000, biasanya 10.000, sekarang 11.000 ya teman-teman ya. Dan ada juga nih kunyit jahe lengkuas itu teman-teman, sebenarnya barengan tempatnya saya beli dengan Jolang Jaling. Harganya itu kalau nggak salah 18.000 ya teman-teman ya. Jadi 48 semuanya tadi ya teman-teman. Satu tempat itu saya beli Jolang Jaling dengan rempah-rempahan ini. Dan cabai naik daun ya teman-teman untuk minggu ini. Cabai ini 1 kilonya 55.000 teman-teman. Jadi saya bilang sama tukang cabenya, saya beli seadanya saja dengan harga 35.000 ya teman-teman ya. Dan ini keseluruhan belanjaan saya dengan total 163.000 untuk kali ini. Saya nggak beli ayam ya teman-teman, saya hanya beli yang bau-bau saja kayak jengkol, jolang jaling ya teman-teman. Terus nanti dicampurnya sama ikan teri, ikan asin. Untuk protein hewaninya hanya ada ikan satu dan telur ya teman-teman. Proteinnya ya teman-teman ya, ada telur puyuh, karena telur puyuh itu nanti saya akan masak buat adik Saka karena dia sukanya telur puyuh gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi nih teman-teman ya, saya mau petikin untuk percabeannya, jadi saya gantilah kertasnya ya teman-teman. Karena kemarin kan kertasnya nggak diganti-ganti karena nggak basah ya teman-teman ya. Dan ternyata hari ini udah kotor sekali, makanya harus saya ganti dengan kertas yang baru.
Setiap habis belanja nggak mesti saya ganti ya teman-teman ya, tapi lihat kondisi juga, kalau kertasnya itu udah benar-benar kotor baru saya ganti. Kalaupun basah juga ya teman-teman ya, kalau kertasnya basah baru saya ganti gitu ya teman-teman. Ini cabenya emang lagi naik ya teman-teman ya. Sebenarnya saya sih ragu ya, ini kayaknya cabai ini bukan cabai yang biasa kita beli teman-teman. Saat saya dubbing ini saya habis masak juga ya teman-teman, saya habis masak cabai ini. Rasanya itu lebih pedas teman-teman. Apa karena ini bukan cabai curup? Katanya cabai curup, tapi saat saya masak kok pedas sekali ya teman-teman. Karena kalau cabai curup itu nggak pedas teman-teman. Yang pedas itu cabai-cabai lain itu yang pedas ya teman-teman ya. Semoga aja orang itu nggak nipu kita ya teman-teman, karena udah langganan sih sebenarnya di sana. Bisa teman-teman lihat ini perbedaan cabenya ya. Itu cabai yang sebelah kiri saya ini itu cabai curup yang kalau dimasak nggak pedas teman-teman. Tapi cabai yang kecil-kecil yang di sebelah kanan saya ini itu kecil-kecil, warnanya terlalu merah gitu ya teman-teman. Merah itu hampir merah tua gitu. Jadi saya berpikir cabai ini apa orangnya nipu atau gimana gitu ya. Semoga aja lah mereka nggak nipu ya teman-teman ya, karena emang saya itu sukanya sama cabai curup. Kalau emang itu cabainya beda ya seharusnya jujur aja nggak apa-apa juga ya teman-teman. Kita sih emang mencari setiap ke pasar itu yang kita cari cabai curup, karena suami saya nggak bisa pedasnya itu yang normal-normal aja ya, kayak cabai biasa gini ya teman-teman. Tapi kalau cabainya kayak cabai rawit gitu, suami saya juga nggak suka makan cabai rawit ya teman-teman, karena perut-perut kita ini sensitif sekali sama cabai rawit. Walaupun kalau makan bakso atau mie ayam gitu ya, selalu kita ada masukin cabai sedikit ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi teman-teman, setelah petikin cabai. Jadi kemarin itu ya teman-teman, saya kan ada videonya saat saya unboxing apa wadah seperti ini ya teman-teman ya. Wadah yang bertutup seperti ini. Jadi saya itu sebenarnya nanti kalau sudah punya kulkas yang baru, yang 2 pintu lah ya teman-teman. Kalau hanya 1 pintu yang saya pakai sekarang itu untuk freezernya kecil ya teman-teman. Makanya ini belum saya pakai untuk meletakkan kayak cak ayam, kayak ikan gitu ya teman-teman. Sekarang saya coba untuk meletakkan sayuran saja. Jadi sayur katu ini saya mau apa namanya itu, saya mau petikin dulu ya teman-teman. Saya mau lepasin dari tangkainya dulu untuk daun-daunnya, karena saya kalau masak daun katu ini hanya ambil daunnya saja, nggak saya masukin untuk tangkai-tangkainya ya teman-teman. Tangkai-tangkainya itu keras ya teman-teman ya, kalau dimasak nanti rasanya itu aneh gitu ya. Dan ini udah hampir selesai ya teman-teman. Untuk sayur katunya lumayan banyak juga ya teman-teman, satu ikat ini dengan harga 5.000. Sebenarnya bisa ditanam nih teman-teman. Tangkai yang udah kita petikin ini sebenarnya bisa ditanam. Tapi kalau udah sering-sering diambil, ujung-ujungnya tuanya itu jelek teman-teman, nggak bagus. Makanya saya lebih memilih untuk lah beli saja lah gitu ya teman-teman, karena nggak sering juga sih saya bikin sayur ya teman-teman. Apa salahnya ya beli satu ikat aja gitu ya teman-teman ya. Dan ini saya apa namanya ini saya bungkusin lagi ya teman-teman untuk ikan teri, jengkolnya. Karena ya teman-teman ya saya itu nggak punya mangkok yang banyak untuk meletakkan bahan-bahan pokok saya ini ke dalam kulkas. Jadi saya masukin dalam kresek aja, itu langsung saya masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Sudah diikat seperti itu biar baunya nggak terbang kemana-mana di dalam kulkas, karena jengkol ini kalau terbuka kreseknya pasti baunya kemana-mana teman-teman, baunya sangat menyengat gitu. Dan ini langsung saja saya buang tadi air yang
sisa tahu yang kemarin ya teman-teman. Kemarin ada sisa tahu 3 potong, 3 apa 4 potong gitu ya teman-teman ya. Jadi karena belum kepake, saya buang airnya, terus saya masukin lagi ini yang baru ya teman-teman ya. Nanti saya mau isi lagi air yang baru lagi ya teman-teman. Lumayan awet ya teman-teman kalau untuk tahu kuning ini, karena saya sukanya tahu kuning ini ketimbang tahu yang warna putih. Lanjut lagi, nih kita mau bersihkan lagi untuk ikannya ya teman-teman ya. Untuk ikan sisik ini harganya 50 apa 60-an gitu ya teman-teman. Jadi saya bilang saya minta untuk 20.000 aja. Sambil saya bersihkan ikan, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai habis. Semoga video saya ini bisa diambil manfaatnya, dibuang yang buruk-buruknya ya teman-teman ya. Ini saya selesai cuci ikannya, saya sudahin dulu videonya ya teman-teman. Jangan lupa mampir ke video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya. Goodbye. Thank you.